warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh ke salah satu dia boleh memimpin doa. Sebelum kita belajar, lebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada Saudara. Dengan beliau kita bisa adalah pembiasaan awal kita dalam mengucapkan surat pendek ya. Bapak akan ambil salah satunya itu surat Al-Kahf bareng ya. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat ya. Terima kasih sudah membacakan surat Al-Kahf. Indonesia bersatu, satu hidupan hidup bangsa Tuhanku semuanya, sejiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak akan memeriksa kondisi kamu ya, karena kebiasaan kita bagaimana mengapresiasi apa yang memperhatikan kondisi pada hari ini. Apakah hari ini kayak sudah rapi semuanya? Sudah. Di kolom bangku teman-teman semuanya apakah sudah rapi? Sudah. Lalu selanjutnya peralatan semua sudah lengkap? Sudah. Alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya Bapak akan mengabsenkan ya dari satu persatu. Absen dari yang pertama. Fatih ada nggak? Ada. April Jasmine ada? Ada. Asila ada tidak? Hadir. Caca? Hadir. Dadang? Hadir. Dewi? Hadir. Emil? Hadir. Rizky? Hadir. Daris? Hadir. Gilang? Hadir. Revita? Hadir. Ines? Hadir. Rival? Hadir. Rizky? Hadir. Berarti semuanya hadir ya? Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih untuk kali ini yang selalu hadir pada pertemuan ini di kelas 4 ini. Untuk selanjutnya, Bapak ini presentasi ya, memotivasi kamu dalam belajar. Bisa kan? Bisa. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat.
mendengar, mengingat, fokus. Nah, alhamdulillah ya. Speaking ini untuk memotivasi kita dalam belajar dan mengingat kita dalam menguatkan dalam pembelajaran. Nah, itu yang sekarang lagu proyek Pancasila tahu ya semua? Ayo ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, bernegara global, gotong yang mandiri, kreatif dan bermanfaat kritis. Nah, berarti kita semua hafal ya, karena ini yang mewakili tentang profil Pancasila. Nah, tujuan aktivitas itu yang pertama mengetahui kegiatan kelima yang akan dilakukan dan berupa dimensi yang akan kita capai. Jadi kita itu membuat produk di mana hasil dari pembelajaran selama yang terakhir ini. Yang kedua, mengetahui dan memahami tentang pentingnya sebuah kebersihan terhadap gaya hidup berkelanjutan. Jadi, Bapak tema ini mengambil tema dari gaya hidup berkelanjutan yang diambil dari sampah plastik yang diolah menjadi sebuah kerajinan. Kalau terjadi banjir di wilayahmu? Belum pernah ya. Belum pernah ya, karena itu masih aman. Yang kedua, apakah kamu pernah melihat bencana banjir pada berita televisi atau di koran? Nah, ya. Jadi kita pernah lihat di televisi atau di koran. Ya. Selanjutnya, bagaimana agar lingkungan kita tidak terjadi banjir? Ada yang jawab? Apa? Selalu buang sampah pada tempat. Nah, benar nggak? Tangan ya. Karena salah satu kebaikan itu kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan terakhir, langkah awal yang perlu kita lakukan sebagai murid di sekolah agar lingkungan tetap bersih kayak gimana? Agar kita selalu tetap bersih lingkungan kita, selalu menjaga. Yang ketiga, menasihati teman dan mengingat tentang menjaga lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu deskripsi. Setiap kali manusia akan selalu menghasilkan dan memproduksi sampah. Jadi sampah dari luar ketika kita buang nantinya semakin apa? Semakin banyak. Terjadinya apa lagi? Kalau sampah menumpuk nanti terjadinya apa? Banjir. Terjadi apa lagi? Longsor. Nah, itu terjadi segelintiran kalau kita sering membuang sampah sembarangan. Sehingga pada hari ini kita belajar bagaimana mengolah sampah lebih baik lagi agar prosesnya itu pendaur ulang itu lebih lancar kembali. Selanjutnya adalah alur pelaksanaan kelima. Yang pertama, tahap itu mengenal sampah. Ya. Yang kedua, bahaya sampah. Jadi bahaya sampah kita Bapak akan kenalkan. Bahaya sampah apa aja? Pertama dari apa? Banjir, terus longsor dan sebagainya. Itu awal dari sampah. Tahap ketiga, mengenalan limbah plastiknya. Jadi limbah plastik ini kita akan buat menjadi sebuah produk yang baik yang akan kita buat. Selanjutnya tahap aksi. Jadi proses tadi itu membuat teknik kerajinan kaligrafi yang bahan utamanya dari limbah. Sudah bawa nggak bahannya? Ya. Sudah bawa Amir? Sudah ya. Sudah ya, sudah bawa. Selanjutnya kaligrafi yang telah dibuat tadi dipamerkan. Ya setelah jadi bahannya nanti kita tempelkan di ruangan kelas ini sebagai apresiasi dalam bahan pembelajaran. Nah, yang tadi yang selanjutnya pembahasan. Tadi kan ya penjelasan tentang sampah. Sampah adalah sisa material yang sudah tidak bisa digunakan. Itu sampah juga ada beberapa jenis, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 yang bahannya berbahaya. Sampah organik itu merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan alami ya,
yang bisa dijadikan pupuk. Sampah non-organik itu seperti apa? Sampah yang tidak bisa dijadikan bahan pupuk, ya seperti plastik, yang bahan-bahan yang lainnya, kainnya itu sampah yang tidak bisa dibuat dengan bahan organik. Tapi sampah plastik ini, limbah plastik kita akan buatkan untuk menjadi produk kaligrafi, ya, plastik kaligrafi. Sampah B3 itu bahan bahaya dan beracun. Artinya sampah ini perlu kita hindari karena mengandung zat yang berbahaya. Selanjutnya dampak negatif, ya. Dampak negatif dari sampah. Yang pertama pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem dan pemanasan global. Ya, dari ketiga ini kita harus memperhatikan dari sampah banyak terjadi apa? Bahaya dalam lingkungan kita. Selanjutnya, LKPM pengamatan, ya. Kenapa nih tempat ini di ruangan satu bisa kotor, tapi yang satunya apa? Bersih? Bisa jawab nggak? Kenapa? Ada yang membedakan? Kenapa ruangan satu kotor, ruangan dua tidak? Nah, yang satu jarang, ruangan satu jarang dibersihkan. Yang satunya sering dibersihkan. Tangan semua, ya. Lihat. Kurang memperhatikan kebersihan yang keduanya agar ruangan kelas itu selalu terlihat bersih. Jadi kita pengamatan ini kita harus selalu membuat ruangan kelas ini menjadi. Tujuan dari hal ini adalah pembelajaran ini siswa mampu memanfaatkan limbah plastik. Jadi kita membuat ini memanfaatkan limbah plastik agar kita mengurangi, ibaratkan mengurangi bahan negatifnya. Selanjutnya nih, bahaya sampah. Kalau kita lihat dari gambar apa yang pertama terlihat? Banjir. Yang kedua longsor. Ya. Itu ada mobil ya dari gambar pertama. Ya Pak? Karena terjadinya banjir. Yang kedua terjadinya longsor. Itu sebagian dari bahayanya dari sampah. Jadi sampah itu perlu kita perhatikan. Bahaya dari sampah itu sendiri dari kerusakan ekosistem, pemanasan global, serta masalah kesehatan yang akan merusak diri kita sendiri. Nah, LKPM dari sampah ini kita akan menggunakan bahan-bahan apa? Bahan-bahan bekas, ya. Ada apa? Ada botol, ada plastik, ada apa aja? Galon, terus ya, ada minyak yang lainnya, ada pisang, gitu. Jadi ini bahan-bahan ini yang bisa kita olah, ya, yang kita bisa olah. Nah, apa sih ya? Peserta didik berperan aktif dalam mengerjakan secara kelompok, menyusun rencana kegiatan. Pertama, peserta didik mempersiapkan bahan-bahan seperti plastik, gunting, buku, gambar, lem, dan pensil. Semuanya ada belum? Kalau ada, taruh di guntingnya, taruh di meja masing-masing guntingnya. Terus mengerjakan proyek dengan limbah plastik, ya. Guru menilai hasil. Nah, alat-alatnya bahannya apa aja? Kertas. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, yang keempat, yang keempat, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini 3, ini 4, ya. Boleh kalian buat sekreasi kalian dan sudah kalian buat. Ya, boleh. Aja. Punya gunting, ya. Punya gunting, yang satu melem, yang satu ini ya. Kreasi kamu, ya.
Yang satu mau ini 40 menit ya dalam pengerjaan P5 ini. Boleh ya, boleh warnain. Yang temennya. Tuh. Lihat, warnain dulu, warnain dulu. Warnain dulu. Kamu menggunakan bahan apa? Hah? Bahan plastik. Bahannya apa aja yang bisa dibawa? Lem, kertas, dan gunting ya. Nah, itu kamu buat apa? Dari bahan apa? Plastik. Bahan-bahan yang kamu bawa apa aja? Lem, kertas, yang lainnya. Hasilnya nanti kamu tempel ini ya. Nah, boleh. Tangan semua. Ayo, kelompok. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Apa nilainya? Bapak mau lihat ke kelompoknya. Kelompok 1 hasilnya seperti ini ya. Alhamdulillah ya, segini juga udah kreasi kamu karena mungkin kesulitan dalam menempel. Tepuk tangan buat kelompok 1. Buat kelompok 2. Kelompok 2 pembuatan apa? Kaligrafi ya. Hasilnya lumayan bagus. Cuma diperhatikan dalam penempelannya. Mungkin sama kayak yang pertama itu kesulitan dalam menempel, tapi semuanya sudah bagus. Tepuk tangan. Apresiasi. Nah, untuk yang kelompok 3 bagus nih, ada kreasi juga ada. Dari apa? Kreasinya. Ini di kelompok 3 ngambil dari bahan apa? Plastik ya, bukan plastik. Semuanya. Alhamdulillah pewarnanya sudah lumayan bagus. Dan kita perlu mengapresiasinya. Nanti hasil ini kita akan tempelkan di mading kita ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 di sini hasilnya bagus gak? Bagus ya, alhamdulillah. Ini mungkin yang paling bagus di antara kelompok yang lain. Nanti kita tempelkan di depan mading ya. Tunjukkan. Nah, untuk selanjutnya dari awal sampai akhir dalam penyusunan kelompok, dalam kampanye aksi ya, nanti kampanye aksinya semua kampanye kecil nanti kita tempelkan di mading. Nah, untuk kali ini adalah kesimpulan dalam tindak lanjut. Yang pertama, tindak lanjut dari proyek ini diharapkan adalah setelah kalian memperoleh pemahaman dari sekolah, kalian bukan hanya paham di sekolah saja, tapi juga paham di rumah. Sehingga dari bahan-bahan ini kalian bisa buat ya, sebagai nanti bahannya mudah didapat. Maka tindak lanjut dari materi hari ini yang kita buat tentang penggunaan bahan limbah plastik yang dibuat dengan kolase kaligrafi. Nah, sebelum Bapak tutup, alangkah lebih baiknya
Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.